Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kami salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video yang mana menurut pengakuan ownernya, mobilnya tiba-tiba mati di saat mau nanjak. Nah jadi mobil ini sempat parkir di pinggir jalan beberapa hari. Nah kemudian ownernya dapat nomor telepon kita dan akhirnya mobil ini ditowing ke sini. Ini kondisi setelah kita cek. Kebetulan kemarin kita nggak sempat bikinkan videonya untuk mencari kasusnya karena di sini lagi musim hujan. Kita langsung aja masukkan mobilnya ke garasi karena mobil yang kemarin yang cleaning badak penuh dosa udah selesai. Nah itu mobilnya. Nah itu nanti sore kita running. Nah jadi setelah kami cek di mobil ini kemarin, di saat mobil tidak mau hidup seperti video kita sebelumnya, pertama kita cek dulu solarnya. Setelah kita cek, ternyata ada solar yang masuk ke supply pump. Kita cek solar yang dari supply pump ke common rail. Kita cek solar dari common rail ke injektor. Ternyata semua jalur bahan bakarnya normal. Nah lanjut kita cek kemarin selang turbonya. Ternyata di selang turbo tidak ada yang masalah. Cuma mungkin karena udah lama nggak diganti itu aja. Cuma tidak ada yang pecah. Nah langsung kita cek turbonya. Ternyata masalah ada di turbonya, yaitu turbonya jebol. Nah sekarang kasus mobil ini kondisinya oli mesin udah berpindah ke jalur turbonya, seperti intercooler dan kemarin selang turbo ini penuh oli. Nah kita harapkan nanti olinya belum sampai ke intake-nya. Nah untuk cleaning total seperti biasa, mungkin buat teman-teman yang mau cleaning di rumah, intinya teliti, hati-hati dan bersih. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak ada namanya yang bisa tertukar, salah pasang, atau mungkin teman-teman berpikiran nanti setelah cleaning harus setting ini, setting A, setting B, nggak ada. Cuma bedanya memang harus teliti, hati-hati dan bersih. Jadi jangan disepelekan saat pemasangan. Untuk cleaning sendiri di Captiva FL maupun NFL itu toolnya nggak banyak. Yaitu seperti 7, 10, 12, 13, 15, 17, 16. Itu udah bisa teman-teman sampai melepas nozzle injektornya. Karena ini toolnya 15. Nah untuk selang nepelnya itu 17. Nah untuk pangkuannya 13. Nah jadi kita mulai dari bumper. Dari sini, ini bautnya 7. Kemudian headlamp bautnya 10. Nah ini cuma kleman. Nah lanjut ke bawah bumpernya baut 12. Nah jadi untuk bagian depan, untuk kita melepas headlamp sama bumpernya, itu bautnya di kanan 3, di kiri 3, bautnya baut 7. Kemudian lepas headlampnya baut 10. Ada 3 buah. Kemudian lepas baut bumper yang di bawah, baut bracketnya baut 12, 3 buah. Nah kemudian kita tarik bumpernya keluar. Nah setelah bumper terlepas, kemudian nanti kita melihat ada sasis depannya. Nah itu bautnya nanti 4 di kanan, 4 di kiri. Kemudian baut bracketnya itu cuma ada baut 12 sama baut 10. Jadi tidak banyak tool yang bagian depannya. Kemudian setelah bagian bumper terlepas, kita keluarkan intercoolernya, yaitu bautnya baut 10, 4 buah. Nah untuk melepas intercoolernya otomatis kita harus melepas kondensornya dulu. Arti kata bukan mengeluarkan kondensornya, tapi melepas bautnya aja. Kita longgarkan, kita renggangkan kondensornya agar kita bisa mengeluarkan intercoolernya. Jadi intercoolernya kita turunkan ke bawah, nanti kita geser ke kanan. Kemudian lanjut ke bagian dalamnya seperti bagian kiri mesinnya. Ini cuma bautnya 7, 10, 12. Yaitu 7 untuk melepas box screennya, yang ada 3 di dalam box screennya. Nah yang ini lepas itu dulu. Kemudian untuk 12 untuk tatakan baterai, 10 untuk tabung air radiator. Nah berarti untuk di sini cuma toolnya 3 macam, 7, 10, 12. Nah lanjut ke sini cuma satu tool, yaitu menggunakan shock 10. Jadi nggak ada banyak toolnya atau tool khususnya, teman-teman nggak usah berpikiran seperti itu. Nah terakhir nanti setelah kiri kanan terlepas, nah baru kita masuk ke belakang bagian intake. Ini pun juga sama, yang dari sini, yang dari injektor common rail sampai ke EGR sampai ke intake, teman-teman cuma menggunakan satu tool, yaitu kunci 13. Bayangin aja dari sini sampai melepas intake itu satu toolnya 13. 17 cuma untuk melepas nepel injektornya. Jadi kalau teman-teman punya aja di rumah tool shock mini yang ada set 13-nya, itu teman-teman udah bisa melepas semua ruang mesin Captivanya. Nah sekarang kita lanjut, kita bongkar. Nah nanti kita cek di mana posisi bautnya. Oke bos? Oke. Bongkar bos. Nah oke teman-teman, jadi pekerjaan kita yang bagian depan, mulai dari headlamp, cover, grillnya, kemudian bumper, kemudian pengunci kap mesin, sasis depan, nah semua udah kita lepas.
Nah, kemudian kita tadi lanjutnya ke sini. Bautnya 12, 7, 10 udah kita lepas. Nah, sekarang kita lanjut, kita keluarkan intercoolernya karena kasusnya turbonya jebol, otomatis ada oli di jalur turbonya. Nah, udah pasti di bagian intercooler itu dipenuhi dengan oli. Nah, nanti di downpipe juga kita cek apakah ada oli juga di jalur gas buangnya. Nah, untuk mengeluarkan intercooler, kita lepas selang turbonya. Tapi kita tampung dulu ya teman-teman, karena nanti takutnya olinya berceceran, bertumpahan di lantai yang membuat garasi kita jadi kotor. Nah, sekarang kita tampung olinya sebelum kita lepas bautnya. Ambil embernya, bos. Oke. Nah, sekarang coba lepas selang turbonya. Nah, itu olinya. Nah, begitu juga tadi kita melepas selang elbow yang bagian kiri mobilnya, yang L, yang pendek. Nah, itu juga banyak oli di sana. Nah, sekarang kita keluarkan intercoolernya. Nah, jadi pekerjaan kita cuma tinggal yaitu pelepasan bagian turbo dan bagian belakangnya, yaitu intake dan EGR-nya. Nah, untuk di turbo seperti biasa kita mengeluarkannya dari bagian sini aja. Ini nanti kita lepas ya teman-teman, cuma pakai baut 10. Nah, ini nanti dilepas, digeser ke sana. Nah, nanti kita angkat selang AC-nya untuk mengeluarkan turbonya. Jadi untuk melepas turbo teman-teman sediakan aja toolnya 10, 13, 16. 10 untuk overnya, 13 untuk baut bracket dan untuk yang ke headernya, kemudian 16 untuk melepas nepel yang ada di turbonya. Nah, ini jalur oli sama jalur pendingin. Nah, untuk yang ke downpipe-nya itu cuma menggunakan kleman, yaitu menggunakan baut L. Nah, nanti kita lanjut bagian ke sininya. Nah, untuk injektor pangkuannya 13, kemudian untuk nepelnya 17. Nah, ini untuk yang di common rail itu bracketnya ada 2, satu di sini, satu di sini, bautnya juga 13. Kemudian kita lanjut lagi ke belakangnya, yaitu kita lepas EGR. Bracketnya juga ada 2, bautnya juga 13. Kemudian baut EGR-nya sendiri yang ke Dexel 4 buah juga 13. Nah, setelah bagian sini terlepas nanti baru kelihatan intake-nya. Nah, untuk di intake juga begitu, bautnya 8, 9 dengan bracket intake-nya, yaitu bautnya juga 13, 4 bagian atas, 5 bagian bawah. Nah, saat intake terlepas, nanti throttle-nya sekalian terbawa sama intake-nya. Kita pisah aja nanti sampai di luar intake dan throttle-nya. Jadi kita bikin mudah aja, seperti video-video kita sebelumnya, mudahnya merawat Captiva. Betul, bos? Betul. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Turbo udah kita lepas, downpipe udah, kemudian intake udah, EGR udah, kemudian baut turbo ke header baut 13, kemudian baut downpipe-nya yang di bawah, yang 3 buah, itu bautnya baut 15. Nah, kemudian lanjut bagian ke belakang, seperti EGR-nya bautnya baut 13, bautnya ada 6, kemudian lanjut ke intake-nya baut 13 juga, 4 di atas dan 5 di bawah. Nah, berarti semua udah terlepas. Nah, untuk detail video seperti ini itu udah ada di video-video kita sebelumnya, karena video cleaning ini udah banyak. Nah, nanti kita bersihkan ruang mesinnya, kita bikin kinclong lagi. Karena pekerjaan itu tetap hati-hati, teliti dan bersih. Nah, untuk ruang mesin itu boleh teman-teman gunakan air, bensin, carbo cleaner, sabun, rinso boleh. Tapi tetap ya, untuk kabel dan soket mana yang harus kita amankan dulu. Nah, jadi nanti ini kita bikin bersih seperti ini. Soket pushbox-nya kalau bisa ditutup sama plastik lebih bagus. Nah, sekarang coba kita cek part yang udah kita lepas dan apa aja nanti yang mau kita bersihkan. Nah, ini partnya, downpipe-nya, intake, EGR, throttle, aktuator turbo, box filter udara, turbo, common rail. Nah, untuk turbo masalahnya kemarin. Nah, ini turbo udah kita bersihkan, kita cek seberapa parah turbonya. Nah, nanti kita serahkan kepada ownernya apakah tetap mau di repair atau mau beli turbo copotan. Nah, untuk injektor sendiri kita cleaning, kita bersihkan karena kemarin kita cek injektornya ada yang kencing. Mudah-mudahan nanti bisa kita maksimalkan lagi kerja injektornya. Nah, ini untuk semua part teman-teman boleh cuci menggunakan sabun, rinso, solar, bensin, carbo cleaner, terserah. Intinya yang bersifat elektrikal jangan dicuci sama air, seperti throttle, seperti EGR, kemudian seperti common rail. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan, kita cuci partnya, nanti kita lanjut video pemasangan.
Lanjut kita cuci ruang mesinnya. Tepatnya kemarin udah kita bersihkan semua. Nanti sore kita mulai pemasangan. Kita bersihkan semua kotoran yang ada di ruang mesinnya. Kita bikin kinclong lagi ruang mesinnya. Jadi teman-teman, saat kita perbaikan seperti ini atau cleaning, perhatikan semua selang, kabel atau part yang udah nggak maksimal itu sebagusnya diremajakan. Nah ini kebetulan kita temukan di bagian supply pumpnya ada rembesan oli. Nah ini kita cuci tadi, udah bersih. Nah nanti kita rapikan sealnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada rembesan oli di bagian supply pumpnya, nah itu kasusnya di sini. Jadi di supply pump itu ada sealnya. Nah kalau teman-teman cari partnya, meskipun tidak peruntukan untuk supply pump Captiva, intinya ukurannya sama, tebalnya sama. Nah ini supply pumpnya lagi kita bersihkan. Nah oke teman, kita lanjut. Sore ini kita pemasangan. Seperti biasa kita mulai dari intake nantinya. Kemarin kita udah cuci ruang mesinnya menggunakan air, sabun, rinso, bensin. Nah ruang mesinnya udah bersih. Kita lanjut pemasangan. Ini kondisi setelah intake, EGR, dan turbo kita pasang. Jadi untuk bagian sininya teman-teman juga tahu kemarin cara pelepasannya. Nah nanti setelah terpasang semua bagian ruang mesinnya udah rapi, lanjut kita finishing, membersihkan atau menkinclongkan ruang mesinnya. Mungkin ada seler atau gomuk atau oli yang masih nempel di bagian-bagian partnya. Jadi kita bikin rapi. Yang pasti tetap pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Nah ini bagian kanan mobilnya yang di bawah box filter udara. Nah ini tabung power steering, tabung minyak rem, booster rem. Nah, udah kinclong semua, letakkan baterainya. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan elbow throttle yang ini. Nah kemudian baru kita pasangkan nanti selang turbonya, lanjut ke depan intercoolernya. Nah terakhir nanti baru kita pasangkan box filter udaranya. Karena nanti setelah pemasangan bagian jalur turbo, kita lanjut dulu ke bagian kiri mesinnya, yang mulai dari tatakan baterai, fuse box, tabung radiator. Yang mana kita hanya menggunakan kunci 12, 7, 10. Nah setelah ini selesai, terakhir baru kita pasangkan box filter udaranya. Nah tetap seperti biasa, untuk sebelum pemasangan injektor kita cek pengabutan dulu, karena kita ada cleaning di bagian injektornya, injektor ini kita bersihkan. Mudah-mudahan hari ini selesai sebelum maghrib kita starter mobilnya. Nah oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita. Nah ini kasusnya kemarin, turbonya jebol, kemudian oli mesinnya pindah ke jalur turbo. Nah sekarang udah kita bersihkan, udah kita rapikan. Nah kemudian kasus yang kedua, masalah di injektor. Nah semua udah kita bersihkan, jalur gas buang udah kita cuci. Nah ini bekas saat kita pencucian jalur gas buang. Nah ini kondisi ruang mesinnya hampir seperti baru, bersih. Nah jadi pekerjaan kita cuma tinggal merapikan ruang mesin seperti ini. Nanti kita tambahin selotipnya. Yang pastinya sebelum kita menghidupkan mesin, yaitu kita cek pengabutan, kemudian bersihkan lubang injektor, kemudian baru injektornya dipasang. Jadi di saat pemasangan injektor itu kondisinya benar-benar bersih lubang injektornya sampai mengkilat ke dasar lubangnya. Jadi sekali lagi kita kasih saran buat teman-teman yang pemasangan injektor, jangan pasang injektornya menggunakan silotip lah, menggunakan lem gasket lah, menggunakan seler. Kalau injektornya bocor kompresi, bisa jadi lubang injektornya yang belum bersih atau masalah di ringnya. Jadi jangan saat pemasangan injektor dipakaikan lem gasket atau bahan lainnya, cairan lainnya, atau silotip atau apalah. Yang intinya nanti injektornya susah untuk lepas. Nah itu kasusnya dari kemarin, itu udah 3 hari kita lepas. Padahal kita punya alatnya untuk melepas injektor, cukup memakan waktu. Nah itu kami temukan di 3 injektornya, itu ditambahin lem gasket. Nah sementara lem gasket itu semakin panas medianya, semakin panas bahannya, otomatis lemnya semakin kuat. Nah jadi jangan sesekali menggunakan lem gasket, seler, atau silotip. Pemasangan injektor yang rapi, yang bersih, udah pasti injektornya tidak akan bocor kompresi.
Jadi jangan diakali. Sering kami temui mengakali saat pemasangan injektor. Malah ada yang pakai ring double. Nah, oke teman, coba kita setir mobilnya. Bos, setir mobilnya. Hari ini kita running ke kilo ampe-ampe. Oke, start bos. Nah, oke teman-teman, sudah pekerjaan kita. Saran kita di sini untuk setiap pengerjaan cleaning total di Captiva usahakan bersih di setiap partnya. Karena setiap pekerjaan itu tetap harus hati-hati, teliti dan bersih. Nah, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin bahasa mekanikalnya atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.